ومن إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ القاضي الجيلاني وأئمة الأربعة قرية سنبه سنة رسوله وفرحه من سنبه رسوله وفرحه أبو حداد رسوله وفرحه أبو حميد الغزالي رسوله وفرحه شيخ الدين النكسباني رسوله وشيخ أحمد الرفاعي رسوله وفرحه شيخ الأول الذي رسوله وشيخ جنة النبي سيدنا ربي قدس الله سرهم ونور ذريحهم وعلي درجاتهم لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى كل شيء بعد سنة المسيس وإلى خمس وحسن السزي وإلى كل شيء أبس المسيح وإلى كل شيء معجب وإلى كل شيء معجب الإسكندري وإلى كل شيء معجب وإلى كل أبو ياسين محمد النبي الملك إلى خلق إلى أحمد الصديق وشريك ربي وحشي محمد بن مسلم قدس الله سرهم ونور ذريحهم وعلى درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا خلنا وإلى حضرتك عزيم الشعري ولا هذا المسيحية سحل المفروض كحجي عبد الرحمن كحياة كحميد وسلم يصوم جل عبد الله صديق أساس نصر عارفين قدس الله سرهم ونور وعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لآبائنا ولأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومعلمين أستاذنا وشيخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamil wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa 'adada kamalika ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajah di majlis ini, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam sampai pada kalam hikmah yang ke-45. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa 'ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darain amin Allahumma amin. Syu'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka wa 'ainul basirati yushhiduka 'adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la 'adamaka wa la wujudaka. Syu'a'ul basirati, sinar mata atau sinar akal, yushhiduka, memberikan kesaksian, menyaksikan kepada engkau, mempersaksikan kepada engkau qurbahu, kedekatannya, minka, darimu, wa 'ainul basirati, dan mata hati, tushhiduka 'adamaka, yushhiduka 'adamaka, memberikan, menyaksikan, mempersaksikan kepada mu'adamaka, ketiadaanmu, liwujudihi, karena wujudnya atau adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu, dan hakikat mata batin menyaksikan kepada wujudahu, keberadaannya, la 'adamaka wa la wujudaka, bukan ketiadaan dan juga bukan keberadaan. Jadi kalam hikmah ini memberikan presentasi kepada kita akan 3 level manusia. Pertama adalah manusia awam. Yang kedua, ini orang manusia dalam artian orang mukmin awam. Yang kedua adalah orang mukmin khusus, dan yang ketiga adalah orang mukmin khawasil khusus, orang yang lebih khusus lagi. Pertama, orang beriman yang awam ini adalah dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata akalnya. Jadi ada namanya basar, ada namanya basirah. Kalau basar itu adalah mata lahir, tapi kalau basirah itu adalah mata batin. Mata batin pertama mulai aktif adalah dengan akal. Dengan akal ini mencerap ilmu,
dan akal juga mengalami aktivasi, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dekat dengannya. Tetapi itu masih sebatas persepsi akal. Ya, persepsi akal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengannya melalui burhan, melalui dalil-dalil dan bayan yang didapatkan melalui Al-Quran dan hadis. Ya, misalnya kita mengenal sabar itu nilai pahalanya tak terbatas. Itu kita dapatkan melalui Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun pada diri kita itu tinggal hanya sekedar pengetahuan. Meskipun di dalam diri kita ini punya tekad untuk menjadi orang sabar, namun kita sampai saat ini itu hanya sampai pada batas pengetahuan tentang sabar dan keutamaan sabar. Dan ini bisa memupuk iman pula. Kenapa? Karena dengan kita bertambah ilmu, lalu akal itu ikut menyerap ilmu yang kita dapatkan, maka itu akan semakin mempertambah dan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya di setiap kejadian, setiap peristiwa yang kita alami, kita bisa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang dalam konteks tasawuf, orang yang berada dalam mata akalnya aktif ini, dia berarti telah mampu membebaskan dirinya dari kebodohan. Jadi taklim seperti ini adalah merupakan jalan bagi kita untuk membebaskan kebodohan kita tentang Allah. Sehingga siapa Allah kita bisa mengenalnya. Dia bisa kita pahami melalui sifat 20. Kita bisa memahami dia melalui sifat Asmaul Husna dan beberapa sifat-sifat yang lainnya yang mempresentasikan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hubungan antara akal dengan ilmu itu, kata guru saya, adalah seperti hubungan antara matahari dan mata. Meskipun matahari itu ada, namun mata kita buta, kita tak bisa melihat kebenaran. Sebaliknya, mungkin mata kita ada, tapi kita tertutup dari melihat matahari, ya kita tidak bisa melihat kebenaran. Jadi antara ilmu dan akal ini memiliki hubungan yang mutual, yang interaktif. Ya, yang interaktif. Makanya taklim itu penting untuk bisa memupuk iman di dalam hati kita. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kana anhu mas'ula." Ya, jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan dalam hal itu. Karena innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal fuad dan hati itu kan mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Untuk kita pertama kali mendapatkan kebahagiaan di dunia ini adalah dengan ilmu. Ya, karena al-ilmu nurun wal jahlu zulmun, bahwa ilmu itu adalah cahaya, ya, sementara kebodohan itu adalah kegelapan. Ya. Dan banyak orang yang dia tidak bisa mengaktifasi ya akalnya ini. Meskipun dia berilmu, tapi belum tentu berakal. Kenapa seorang profesor ya dia masih hanyut dan terseret melakukan korupsi?
bahkan mungkin sudah lazim dalam pemahaman kita, itu terlarang. Itu artinya dia punya ilmu, tapi dia tidak punya akal. Akalnya tidak aktif. Karena kalau akalnya sehat, orang tidak akan terbawa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan hanya seorang profesor, seorang kiai pun dia memiliki banyak sekali pengetahuan tentang halal, tentang haram, tentang syubhat, tentang bisyarah misalnya, tentang hal-hal yang ini baik atau buruk itu udah tahu. Tetapi kenapa masih ada saja yang bersemakan sebagai ulama kemudian terseret melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya ilmu tapi akalnya tidak sehat. Ya, akalnya tidak sehat. Maka kita berusaha untuk masuk pada makom ini saja. Dengan apa? Dengan kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala qaribun minni, dekat dengan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila bertanya siapa Allah, wa idza sa'alaka, bila bertanya kepada Muhammad, ibadi dari hamba-hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Mubalaghah, isim mubalaghah, sangat dekat. Nah, ketika kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatnya itu disadari dengan akal, maka ini menjadi kontrol bagi kita ketika kita berbuat apa saja, sadar bahwa diri kita sedang diawasi oleh Allah. Sadar bahwa diri kita diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nyawa, katanya. Berarti apa? Dengan demikian dia akan mampu mengontrol dirinya. Bagaimana aku bisa mencuri? Wong Allah selalu menyaksikan aku, mengawasi aku. Bagaimana aku akan berlaku dusta kepada orang sementara Allah melihat dan mendengarkan setiap apa yang aku katakan? Dia melihat yang nampak dan juga melihat yang sir di dalam hati kita. Maka orang seperti ini akan selalu punya self control, punya kontrol diri. Kontrol diri itu kenapa? Kontrol diri itu karena merasa disaksikan oleh Allah, karena merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga dia mengontrol dirinya. Jadi orang mampu mengontrol diri karena merasa bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah. Karenanya maka ada doa yang diajarkan oleh guru saya untuk menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah, kesadaran bahwa Allah itu dekat dengan kita. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu ma'ani, Allah qaribun. Allah selalu hadir, tidak pernah absen. Jadi kalau kita punya masalah, Allah hadir. Ya kan? Kita ingin punya pemimpin yang selalu hadir di setiap masalah yang kita hadapi. Ya, seorang ibu ingin agar suami selalu hadir dalam kehidupannya di setiap masalah, baik senang ataupun susah, dia selalu hadir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu hadir, selalu hadir di setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Allahu nadiri, Allah juga selalu melihat kita. Allahu ma'in, Allah selalu bersama kita. Allah qaribun minni, Allah sangat dekat dengan kita lebih daripada apapun saja. Nah, dekatnya di sini kata Al-Niri, dekatnya itu adalah dalam ihata dan dalam ilmu. Jadi dekatnya itu dari sisi ilmu. Jadi Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan bukan hanya mengetahui, Allah pun mengetahui akan apa yang ada di dalam hati kita. Artinya niat di balik apa yang kita kerjakan.
Maka orang seperti ini dia tenang sekaligus takut. Ya, orang yang mengenal ini maka dia tenang sekaligus takut. Tenang artinya apa? Dia selalu merasa diliputi oleh Allah. Kalau wa ala kulli syai'in muhit, maka dia tenang. Masalah apapun akan terbuka jalan keluar. Kenapa? Karena di sisi kita ada Allah Subhanahu wa taala yang akan membukakan masalah, membukakan solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Tapi juga takut. Takut kenapa? Takut jika ada di antara amal kita, perkataan kita, sikap kita yang itu kemudian mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang takut kepada Allah tenang dari semua selain Allah. Tapi orang yang takut kepada manusia, ya tidak takut sama Allah, dia takut kepada semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab itu suatu saat ada Raja Hormuzan datang mau melihat bagaimana kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia menggambarkan Umar bin Khattab adalah seorang raja yang punya istana yang mewah. Namun ternyata dia mendapati Umar bin Khattab itu tidur di bawah pohon yang indah, beralaskan alas kakinya. Alas kakinya dijadikan untuk tidur. Bayangkan, dia tenang, tidak merasa ada orang yang akan menghantam dia, menghujam dia atau membacok dia. Tidak ada sama sekali ketakutan. Kenapa? Karena dia merasa berada di ihatah dalam kemeliputan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga takut jika kemudian aku tidak bisa berbuat adil kepada rakyatku. Bukan hanya sekedar rakyatnya, bahkan jangan sampai ada kambing yang mati oleh karena dia tidak mendapatkan makanan. Jadi dipikirkan oleh Umar bin Khattab itu bukan hanya manusia, bahkan binatang pun dipikirkan kehidupannya oleh Umar bin Khattab. Beliau tenang, tanpa pengawalan. Bayangkan, sekarang kan semakin tinggi level seseorang, tingkat pengawalannya juga semakin ketat. Semakin populer, semakin ketat pengawalannya. Semakin tinggi jabatannya, semakin ketat pengawalannya. Ya, bukan hanya dikawal fisiknya, kata-katanya pun perlu dikawal. Dikonfrontasi, jadi dia harus konfirmasi. Oh tidak, disampaikan bukan itu, inilah maksudnya. Ini dikawal, kata-katanya diselamatkan, dia jangan sampai dia punya citra negatif. Ya, fisiknya, jiwanya dikawal. Padahal orang menjadi pemimpin itu seperti Sayyidina Umar bin Khattab, dia kemana saja aman. Bahkan tidur seperti tukang becak, ya, tidur di jalan, kan nggak ada orang-orang nggak ada yang kenal sama dia, ya aman dia, gitu ya. Maka kemudian Raja Hormuzan ini kagum bagaimana seorang raja, seorang khalifah yang memimpin begitu banyak gubernur, ternyata dia hidup dengan sederhana dan tidak ada perasaan cemas sama sekali menjalani kehidupannya. Ya, bayangkan, Sayyidina Umar bin Khattab itu disebutkan hanya punya pakaian dua. Ya, ada nggak pemimpin sekarang? Nggak usah pemimpin kita punya pakaian dua nggak? Ya kan? Ya, nggak ada. Umar bin Khattab seorang khalifah punya pakaian dua, dan itu pun yang berjahit, sudah dijadi tambal-tambal begitu. Ya, sampai kemudian suatu saat ketika beliau wafat itu menangis. Kenapa? Saya ingin sebelum aku wafat bantal-bantalku semua pakaian itu diberikan kepada orang. Jangan sampai nanti aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala soal pakaianku yang mungkin masih disimpan. Ya, lantas aduna yauma idzin 'anil na'im. Benar-benar akan ditanya oleh Allah atas nikmat-nikmat yang telah didapatkan itu. Jadi apa tadi? Karena merasakan merasakan dekat, ya,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengawasan, merasa diawasi oleh Allah sehingga kita terkontrol. Kalau sudah terkontrol, hati kita pasti bahagia. Bukankah sesungguhnya kebahagiaan itu bergantung kemampuan kita mengontrol nafsu? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, jadi surga ma'wa itu diraih ketika kita mampu mengontrol hawa nafsu. Kemudian yang kedua, wa 'ainul basirah yushhiduka 'adamaka liwujudihi. Ya. Ainul basirah atau mata batin, mata hati ini dia menyaksikanmu, memberikan penyaksian kepadamu agama atas ketiadaanmu liwujudihi, karena telah ditelan oleh keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maqam fana yang disampaikan oleh guru saya seperti ini. Seperti kita menyalakan lilin. Lilin itu ada cahayanya. Tetapi ketika kita menyalakan lilin di siang bolong di antara terik matahari, maka nyala lilin itu tidak ada apa-apanya, udah tidak ada gunanya. Begitu. Jadi kita ini masih menyadari ada, tetapi sebenarnya kita tiada, karena kita ini tidak ada manfaatnya apa-apa dibandingkan tadi lilin, dibandingkan cahaya matahari. Jadi semuanya itu adalah tajalli, manifestasi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat, yang difokus oleh kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Kata Syekh Ramadan Buti, ketika kau melihat mawar, maka tidak berhenti kepada mawar, tapi melihat dari dia al-jamil, yang maha indah. Jadi mengingatkan mawar itu mengingatkan kita kepada al-jamil, yang maha indah, Allah Subhanahu wa taala. Mata lahir kita melihat, basar kita melihat mawar, tapi hati kita, ainul basirah kita ini melihat al-jamil, yang maha indah. Misalnya, ketika kita dalam kesempitan, dalam kesulitan, maka kita tidak melihat kesulitan itu. Yang dilihat adalah tajalli dari al-qabid, yang maha memberikan, menyempitkan, yang maha menyempitkan. Sehingga ketika itu kita tidak melihat problemnya, yang dilihat oleh kita, yang menciptakan problem itu ya Allah juga. Sehingga kalau Allah juga, ya kita, mengapa kita harus sedih? Yang menciptakan dia yang jauh lebih mencintai kita lebih daripada siapapun, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Ya, bayangkan orang yang mencintai, orang yang benar-benar mencintai kita mencintai diri, makanya kita merencanakan kehidupan kita nanti. Kita sudah membayangkan, nanti kalau saya remaja gini-gini, ada namanya dulu saya diajari pas kuliah itu namanya life charting. Life charting itu peta kehidupannya. Nanti kalau sudah SMA jadi gini, nanti kalau sudah mahasiswa jadi gini, nanti menikah dengan sosok seperti ini, gitu ya. Nanti kalau punya anak gini kan itu, seperti itu. Ya, kita kan mungkin juga membayangkan masa-masa SMA itu masa-masa imajinasi yang indah. Nah, kalau sudah usia 60, 70 udah gak ada imajinasi. Yang tidak ada melihat kenyataan, sudah gugur dia. Antara bayangan sama matahari sudah nggak ada jarak juga. Itu gugur itu sudah. Nah, kita ini masih kelas SMA itu banyak sekali yang dibayangkan. Nah, saat kita melihat bayangan tadi itu, maka kita udah akan ada namanya kebahagiaan. Kita berpikir bahwa nanti kalau gini bahagia, kalau gini bahagia. Oh tidak. Ternyata kebahagiaan itu Allah menerimanya sekarang. Dan sementara tadi kita merencanakan, kenapa kita merencanakan masa depan kita? Karena kita mencintai diri sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala merencanakan kehidupan kita jauh sebelum kita
dilahirkan. Ya. Jadi sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, Allah sudah merencanakan kehidupan kita. Ya. Dan rencana Allah pasti terjadi. Tidaklah Allah merencanakan kehidupan kita kecuali Allah mencintai kita. Makanya Allah menyampaikan, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un." Afahasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum, sungguhnya kami menciptakan kalian abasa, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, sesungguhnya kalian tidak dikembalikan kepada Allah. Maksudnya apa? Allah tidak menciptakan kalian ini akhiran, sia-sia. Tidak, ini ada semua yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi Allah telah mengatur dan merencanakan kehidupan kita. Nah, demikian juga ketika Ainul Basirah ini sudah aktif, semua apa yang datang kepada kita sadar itu adalah minallah. Kullum min indillah, katanya dalam Al-Quran. Kullum min indillah, katakan semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini? Untuk kita menghilangkan gambaran makhluk dari dalam hati kita. Karena yang membuat orang punya penyakit dalam hati itu karena masih ada gambaran makhluk. Coba kalau ada orang yang mungkin memfitnah kita, ya, dan kita berhenti kepada fitnah itu, betapa sakitnya hati kita ketika mendapatkan fitnah itu. Mungkin itu tidak hanya bertahan 1 hari, 2 hari, bisa saja bertahun-tahun. Kenapa? Karena kita berhenti kepada sosok yang memfitnah kita. Tapi kalau kita sadar, semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah minallah, kita kembalikan kepada Allah, maka kita tidak akan pernah punya rasa sakit hati kepada orang memfitnah kita. Bukankah kalau misalnya aku ini sabar dengan fitnah itu, maka aku mendapatkan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bukankah aku kalau ridho dengan fitnah yang dilemparkan orang itu kepadaku, maka aku ini akan berada di lingkaran orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ketika tadi Ainul Basirah telah aktif. Jadi semuanya itu kita sadari adalah dari Allah. Semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hakul basirah, hakikat mata batin. Ini artinya bahwa semuanya dariku, dariku dan juga dari semuanya itu adalah minallah. Sehingga orang ini tidak bisa mengklaim sedikit pun dari amal yang dilakukan. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata guru saya, yang cahaya pertama ini kan kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada objek, ada predikat, ada subjek. Untuk yang pertama itu adalah syu'a'ul basirah. Ketika akal aktif, maka kita memandang tidak ada objek sudah, ya, yang menjadi tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah Ainul Basirah yang aktif, maka tidak ada predikat. Jadi yang pekerjaan itu bukan kita yang melakukan, tidak ada pekerjaan, semua itu dari Allah. Jadi aktivitas, pekerjaan, af'al apapun itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa yang mengerjakan bukan aku deh. Yang mengerjakan itu adalah Allah. Kalau ada orang yang berbuat sesuatu kepadamu, yang melakukan itu juga bukan dia sebenarnya. Yang melakukan pada hakikatnya adalah Allah. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Kemudian ketika orang sudah sampai pada hakul basirah, maka bukan hanya predikatnya yang hilang, subjeknya juga hilang. Gak ada aku, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena
orang kalau masih punya subjek, dia kadang ngaku-ngaku ada, ngaku-ngaku sebagai yang ada. Makanya kita ini kalau sudah merasa ada, seringkali kita sakit hati. Justru kalau kita ini bukan siapa-siapa, ya, saya bukan apa-apa, enggak, udah sakit hati. Ya. Nah, kemudian selain itu Ibnu Ajibah menjelaskan tentang 3 hal ini. Yang pertama menurut beliau adalah disebut dengan nurul iman atau disebut dengan ilmul yakin. Artinya orang yang su'al basirah itu mendapatkan informasi-informasi dan pengetahuan ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didapatkan dengan apa? Didapatkan dengan ta'lim. Ya. Tapi ingat bahwa akal ini kadang sadar, kadang tidak sadar. Akal itu pada saat sadar dia sabar, tapi ketika tidak sadar, ya tidak sabar. Kemarin kamu sabar, terus sekarang tidak sabar. Ya kemarin itu saya sedang sadar, sekarang tidak sadar. Jadi akal itu bisa sadar, bisa tidak sadar. Karena akal itu masih zahir, seperti matahari terbit dan terbenam. Ya, kalau sedang kesadarannya full, dia bisa ridho. Tapi kalau hilang kesadarannya, wah, dia bisa ngeluh. Ya, ini namanya akal. Kan informasi, maka ini hanya dapat konsumsi melalui melalui ilmu. Namun katanya Al-Quran begini, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Ya, karena bilwadil muqaddas itu pada Nabi Musa ketika masuk tua itu disuruh buka terompahnya, disuruh lepas terompahnya. Dan ketika fakhla'na 'alaik itu sebenarnya dibuka terompahnya itu apa? Pikiran otak kanan dan otak kiri. Jadi selagi orang itu masih menggunakan pikiran, menggunakan akal, tidak mampu melampaui logika, biasanya mudah dalam keadaan kadang sedih, kadang bahagia. Ya, kadang susah, kadang senang. Jadi akal itu masih membawa orang pada kondisi dualistik. Nah, makanya kita harus mampu melampaui logika dengan apa? Dengan tadi itu ainul yakin. Apa ainul yakin ini? Untuk bisa menumbuhkan ainul yakin ternyata tidak cukup hanya dengan ilmu, tapi dengan namanya mujahadah. Jadi untuk mengaktifkan ilmu yakin atau namanya ainul basirah ini adalah dengan mujahadah. Kemarin kita sudah jelaskan apa mujahadah: mengurangi makan, yang mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi berbicara, mengurangi pergaulan dunia. Dan itu untuk mengaktifasi ainul basirah. Ya. Nah, kalau sudah ainul basirah ini aktif, maka akan timbul cinta di dalam hati kita kepada Allah. Ketika cinta, maka semua apa yang dipandang itu adalah yang dicintai. Seperti hanya Kais melihat pohon, itu gambaran Laila ada di sana. Kemudian ketika dia merengkuh rumahnya Laila, dia seperti sedang merengkuh Laila. Ketika dia menuntun anjing, kenapa kau menuntun anjing? Ya, ini anjing dari desanya Laila. Jadi semua dikaitkan dengan Laila. Demikian orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah, semuanya itu dikaitkan kepada Allah. Tidak ada dari selain Allah. Ya. Dan kalau itu semua dari yang dicintai, maka pasti akan membahagiakan jiwa kita. Makanya katanya kata Jalaluddin Rumi, ketika engkau berjalan itu akal ini hanya seperti tongkat. Namun setelah kau sampai pada lautan, maka tongkat ini dilemparkan, kau tenggelam saja ke lautan, nanti kau akan menemukan mutiara di kedalaman lautan itu. Jadi apa? Bahwa akal ini hanya petunjuk burhan, tapi untuk mengalami tidak dengan akal. Ya, orang tidak bisa mengalami hanya dengan akal. Akal itu hanya petunjuk saja. Contohnya, kita belajar nyetir nih. Ya perlu pengetahuan dulu, tapi kalau sudah terbiasa nyetir, pengetahuan itu nggak penting. Pengetahuan itu nggak penting. Jadi apa ya?
udah nggak perlu pengetahuan, bahkan kadang-kadang udah tanpa sadar ini ke kiri atau ke kanan, tiba-tiba langsung tiba-tiba kanan, tiba-tiba ke kiri. Itu kenapa? Karena sudah ada kontrol di dalam otak bawah sadar. Ya, kemudian yang terakhir apa tadi? Hakul basirah ini adalah keakuan. Jadi orang sudah hilang keakuannya, ya, maka dia akan merasakan namanya hakul basirah. Dengan apa? Dengan namanya muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang penting untuk kita pahami bersama. Semoga kita nanti mengalami karena ilmu ini bukan pengetahuan. Makanya selalu disampaikan oleh para ahli billah bahwa man lam yaduk lam yakrif. Barang siapa yang belum mengalami maka dia belum ma'rifat. Jadi ma'rifat itu pengalaman. Ya, rasanya teh gimana? Jangan hanya sekali dilukiskan rasanya teh, tapi mengalami rasanya teh. Demikian juga orang baru mengalami agama ini, katanya Rasulullah, orang baru mengalami agama ketika dia ridho kepada Allah. Dan ridho itu hanya dirasakan oleh orang yang cinta kepada Allah seutuhnya. Maka dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, "Dzaqa'al iman, man radiya billah." Ya, akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Jadi kalau seorang sudah ridho, itu merasakan nikmatnya iman, pengalaman iman, bukan hanya pengetahuan tentang iman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.